Gerakan Pramuka atau Kepanduan di Indonesia telah dimulai sejak tahun 1923 yang ditandai dengan didirikannya Belanda Nationale Padvinderijke Organisatie (NPO) di Bandung. Sedangkan pada tahun yang sama, di Jakarta didirikan Belanda Jong Indonesische Padvinderijke Organisatie (JIPO). Kedua organisasi cikal bakal kepanduan di Indonesia ini meleburkan diri menjadi satu, bernama Belanda Indonesische Nationale Padvinderijke Organisatie (INPO) di Bandung pada tahun 1926. Gerakan Pramuka atau Kepanduan di Indonesia telah dimulai sejak tahun 1923 yang ditandai dengan didirikannya Belanda Nationale Padvinderijke Organisatie (NPO) di Bandung. Sedangkan pada tahun yang sama, di Jakarta didirikan Belanda Jong Indonesische Padvinderijke Organisatie (JIPO). Kedua organisasi cikal bakal kepanduan di Indonesia ini meleburkan diri menjadi satu, bernama Belanda Indonesische Nationale Padvinderijke Organisatie (INPO) di Bandung pada tahun 1926. Pada tanggal 26 Oktober tahun 2010, Dewan Perwakilan Rakyat mengabsahkan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2010 tentang Gerakan Pramuka. Berdasarkan undang-undang ini, maka pramuka bukan lagi satu-satunya organisasi yang boleh menyelenggarakan pendidikan kepramukaan. Organisasi profesi juga diperbolehkan untuk menyelenggarakan kegiatan kepramukaan. Masa Hindia Belanda, kenyataan sejarah menunjukkan bahwa pemuda Indonesia mempunyai saham besar dalam pergerakan perjuangan kemerdekaan Indonesia serta ada dan berkembangnya pendidikan kepanduan nasional Indonesia. Dalam perkembangan pendidikan kepanduan itu tampak adanya dorongan dan semangat untuk bersatu, namun terdapat gejala adanya berorganisasi yang bineka. Organisasi kepanduan di Indonesia dimulai oleh adanya cabang, Nederlandse Padvinders Organisatie, NPO pada tahun 1912, yang pada saat pecahnya Perang Dunia I memiliki kuartir besar sendiri serta kemudian berganti nama menjadi, Nederlands Indische Padvinders Vereniging, NIPV pada tahun 1916. Organisasi kepanduan yang diprakarsai oleh bangsa Indonesia adalah Javaanse Padvinders Organisatie, berdiri atas prakarsa SP. Mangkunegara 7 pada tahun 1916. Kenyataan bahwa kepanduan itu senapas dengan pergerakan nasional, seperti tersebut di atas dapat diperhatikan pada adanya Padvinder Muhammadiyah, yang pada 1920 berganti nama menjadi Hizbul Wathan, HW. Nationale Padvinderijke, yang didirikan oleh Budi Utomo, Syarikat Islam mendirikan Syarikat Islam Afdeling Padvinderijke, yang kemudian diganti menjadi Syarikat Islam Afdeling Pandu, dan lebih dikenal dengan SIAP, Nationale Islamietische Padvinderijke (NATIPIJ), didirikan oleh Jong Islamietenbond, JIP dan Indonesische Nationale Padvinders Organisatie (INPO), didirikan oleh pemuda Indonesia. Hasrat bersatu bagi organisasi kepanduan Indonesia waktu itu tampak mulai dengan terbentuknya PAPI, yaitu Persaudaraan Antara Pandu Indonesia, merupakan federasi dari pandu kebangsaan, INPO, SIAP, NATIPIJ dan PPS pada tanggal 23 Mei tahun 1928. Federasi ini tidak dapat bertahan lama, karena niat adanya fusi, akibatnya pada 1930 berdirilah Kepanduan Bangsa Indonesia, KBI, yang dirintis oleh tokoh dari Jong Java Padvinders Pandu Kebangsaan, JJPPK INPO dan PPS JJP Jong Java Padvinderijke, Pandu Kebangsaan. PAPI kemudian berkembang menjadi Badan Pusat Persaudaraan Kepanduan Indonesia, BPPKI, pada bulan April tahun 1938. Antara tahun-tahun 1928 sampai tahun 1935 bermunculo gerakan kepanduan Indonesia baik yang bernapas utama kebangsaan maupun bernapas agama. Kepanduan yang bernapas kebangsaan dapat dicatat Pandu Indonesia P. Padvinders Organisatie Pasundan Po, Pandu Kesultanan PK, Sinar Pandu Kita SPK, dan Kepanduan Rakyat Indonesia KRI. Sedangkan yang bernapas agama Pandu Ansor, Al-Watoni, Hizbul Wathan, Kepanduan Islam Indonesia KII, Islamitische Padvinders Organisatie IPO, Tridharma Kristen, Kepanduan Asas Katolik Indonesia KAKI, Kepanduan Masehi Indonesia KMI. Sebagai upaya untuk menggalang kesatuan dan persatuan, Badan Pusat Persaudaraan Kepanduan Indonesia BPPKI merencanakan All Indonesian Jamboree. Rencana ini mengalami beberapa perubahan baik dalam waktu pelaksanaan maupun nama kegiatan, yang kemudian disepakati diganti dengan Perkemahan Kepanduan Indonesia Umum, disingkat PERKINO dan dilaksanakan pada tanggal 19 sampai 23 Juli tahun 1941 di Yogyakarta. Masa Perang Dunia II. Pada masa Perang Dunia II, bala tentara Jepang mengadakan penyerangan dan Belanda meninggalkan Indonesia.
Partai dan organisasi rakyat Indonesia, termasuk Gerakan Kepanduan, dilarang berdiri. Namun upaya menyelenggarakan PERKINO 2 tetap dilakukan. Bukan hanya itu, semangat kepanduan tetap menyala di dada para anggotanya. Karena Pramuka merupakan suatu organisasi yang menjunjung tinggi nilai persatuan. Oleh karena itulah bangsa Jepang tidak mengizinkan Pramuka di Indonesia. Masa Republik Indonesia. Sebulan sesudah proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia, beberapa tokoh kepanduan berkumpul di Yogyakarta dan bersepakat untuk membentuk Panitia Kesatuan Kepanduan Indonesia sebagai suatu panitia kerja, menunjukkan pembentukan satu wadah organisasi kepanduan untuk seluruh bangsa Indonesia dan segera mengadakan Kongres Kesatuan Kepanduan Indonesia. Kongres yang dimaksud dilaksanakan pada tanggal 27 sampai 29 Desember tahun 1945 di Surakarta dengan hasil terbentuknya Pandu Rakyat Indonesia. Perkumpulan ini didukung oleh segenap pimpinan dan tokoh serta dikuatkan dengan janji Ikatan Sakti, lalu pemerintah RI mengakui sebagai satu-satunya organisasi kepanduan yang ditetapkan dengan keputusan Menteri Pendidikan, Pengajaran dan Kebudayaan nomor 93, Bab A, tertanggal 1 Februari tahun 1947. Tahun-tahun sulit dihadapi oleh Pandu Rakyat Indonesia karena serbuan Belanda. Bahkan pada peringatan kemerdekaan tanggal 17 Agustus tahun 1948 waktu diadakan api unggun di halaman Gedung Pegangsaan Timur 56, Jakarta, senjata Belanda mengancam dan memaksa Suprapto menghadap Tuhan, gugur sebagai martir gerakan kepanduan di Indonesia. Di daerah yang diduduki Belanda, Pandu Rakyat dilarang berdiri. Keadaan ini mendorong berdirinya perkumpulan lain seperti Kepanduan Putra Indonesia KPI, Pandu Putri Indonesia PPI, Kepanduan Indonesia Muda KIM. Masa perjuangan bersenjata untuk mempertahankan negeri tercinta merupakan pengabdian juga bagi para anggota pergerakan kepanduan di Indonesia, kemudian berakhirlah periode perjuangan bersenjata untuk menegakkan dan mempertahankan kemerdekaan itu. Pada waktu inilah Pandu Rakyat Indonesia mengadakan Kongres 2 di Yogyakarta pada tanggal 20 sampai 22 Januari tahun 1950. Kongres ini antara lain memutuskan untuk menerima konsep baru, yaitu memberi kesempatan kepada golongan khusus untuk menghidupkan kembali bekas organisasinya masing-masing dan terbukalah suatu kesempatan bahwa Pandu Rakyat Indonesia bukan lagi satu-satunya organisasi kepanduan di Indonesia dengan keputusan Menteri PP dan K nomor 2344 Kap. Tertanggal 6 September tahun 1951 dicabutlah pengakuan pemerintah bahwa Pandu Rakyat Indonesia merupakan satu-satunya wadah kepanduan di Indonesia, jadi keputusan nomor 93, Bab A tertanggal 1 Februari tahun 1947 itu berakhir sudah, mungkin agak aneh juga kalau direnungi, sebab 10 hari sesudah keputusan Menteri No. 2334 Kap itu keluar, maka wakil-wakil organisasi kepanduan mengadakan konferensi di Jakarta. Pada saat inilah tepatnya tanggal 16 September tahun 1951 diputuskan berdirinya Ikatan Pandu Indonesia IPINDO, sebagai suatu federasi. Pada 1953 IPINDO berhasil menjadi anggota kepanduan sedunia. IPINDO merupakan federasi bagi organisasi kepanduan putra, sedangkan bagi organisasi putri terdapat dua federasi yaitu PKPI Persatuan Kepanduan Putri Indonesia, dan POPPINDO Persatuan Organisasi Pandu Putri Indonesia. Kedua federasi ini pernah bersama-sama menyambut singgahnya Lady Baden-Powell ke Indonesia, dalam perjalanan ke Australia. Dalam peringatan Hari Proklamasi Kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-10 IPINDO menyelenggarakan Jambore Nasional, bertempat di Ragunan, Pasar Minggu pada tanggal 10 sampai 20 Agustus tahun 1955, Jakarta. IPINDO sebagai wadah pelaksana kegiatan kepanduan merasa perlu menyelenggarakan seminar agar dapat gambaran upaya untuk menjamin kemurnian dan kelestarian hidup kepanduan. Seminar ini diadakan di Tugu, Bogor pada bulan Januari tahun 1957. Seminar Tugu ini menghasilkan suatu rumusan yang diharapkan dapat dijadikan acuan bagi setiap gerakan kepanduan di Indonesia. Dengan demikian diharapkan kepramukaan yang ada dapat dipersatukan. Setahun kemudian pada bulan November 1958, pemerintah RI, dalam hal ini Departemen PP dan K mengadakan seminar di Ciloto, Bogor, Jawa Barat, dengan topik Penasionalan Kepanduan. Kalau Jambore untuk putra dilaksanakan di Ragunan Pasar Minggu Jakarta, maka PKPI menyelenggarakan perkemahan besar untuk putri yang disebut Desa Semanggi bertempat di Ciputat. Desa Semanggi itu terlaksana pada tahun 1959. Pada tahun ini juga IPINDO mengirimkan kontingennya ke Jambore Dunia di MT.
Makiling Filipina. Nah, masa-masa kemudian adalah masa menjelang lahirnya Gerakan Pramuka. Kelahiran Gerakan Pramuka. Sejarah Pramuka Indonesia. Gerakan Pramuka lahir pada tahun 1961, jadi kalau akan menyimak latar belakang lahirnya Gerakan Pramuka, orang perlu mengkaji keadaan, kejadian dan peristiwa pada sekitar tahun 1960. Dari ungkapan yang telah dipaparkan di depan kita lihat bahwa jumlah perkumpulan kepanduan di Indonesia waktu itu sangat banyak. Jumlah itu tidak sepadan dengan jumlah seluruh anggota perkumpulan itu. Peraturan yang timbul pada masa perintisan ini adalah ketetapan MPRS nomor II MPRS 1960, tanggal 3 Desember tahun 1960 tentang Rencana Pembangunan Nasional Semesta Berencana. Dalam ketetapan ini dapat ditemukan pasal 330 C, yang menyatakan bahwa dasar pendidikan di bidang kepanduan adalah Pancasila. Seterusnya penertiban tentang kepanduan pasal 741, dan pendidikan kepanduan supaya diintensifkan dan menyetujui rencana pemerintah untuk mendirikan pramuka pasal 349 ayat 30. Kemudian kepanduan supaya dibebaskan dari sisa-sisa Lord Baden-Powell, lampiran C ayat 8. Ketetapan itu memberi kewajiban agar pemerintah melaksanakannya. Karena itulah Presiden, Mandataris MPRS pada tanggal 9 Maret tahun 1961 mengumpulkan tokoh-tokoh dan pemimpin Gerakan Kepanduan Indonesia, bertempat di Istana Negara. Hari Kamis malam itulah Presiden mengungkapkan bahwa kepanduan yang ada harus diperbaharui, metode dan aktivitas pendidikan harus diganti, seluruh organisasi kepanduan yang ada dilebur menjadi satu yang disebut Pramuka. Presiden juga menunjuk panitia yang terdiri atas Sri Sultan Hamengkubuwono ke-9, Menteri P dan Kaprov Prijono, Menteri Pertanian Dr. A. Aziz Saleh dan Menteri Transmigrasi, Koperasi dan Pembangunan Masyarakat Desa, Ahmadi. Panitia ini tentulah perlu sesuatu pengesahan. Dan kemudian terbitlah Keputusan Presiden RI Nomor 112 Tahun 1961 tanggal 5 April tahun 1961, tentang Panitia Pembantu Pelaksana Pembentukan Gerakan Pramuka dengan susunan keanggotaan seperti yang disebut oleh Presiden pada tanggal 9 Maret tahun 1961. Ada perbedaan sebutan atau tugas panitia antara pidato Presiden dengan keputusan Presiden itu. Masih dalam bulan April itu juga, keluarlah Keputusan Presiden RI Nomor 121 Tahun 1961 tanggal 11 April tahun 1961 tentang Panitia Pembentukan Gerakan Pramuka. Anggota panitia ini terdiri atas Sri Sultan Hamengkubuwono IX Prof. Prijono, Dr. A. Aziz Saleh, Ahmadi dan Muljadi Jojo Martono, Menteri Sosial. Panitia inilah yang kemudian mengolah anggaran dasar Gerakan Pramuka, sebagai lampiran Keputusan Presiden RI Nomor 238 Tahun 1961, tanggal 20 Mei tahun 1961 tentang Gerakan Pramuka. Gerakan Pramuka atau Kepanduan di Indonesia telah dimulai sejak tahun 1923 yang ditandai dengan didirikannya, Belanda, Nationale Padvinderij Organisatie (NPO), di Bandung. Sedangkan pada tahun yang sama, di Jakarta didirikan, Belanda, Jong Indonesische Padvinderij Organisatie, JIPO. Kedua organisasi cikal bakal kepanduan di Indonesia ini meleburkan diri menjadi satu, bernama, Belanda Indonesische Nationale Padvinderij Organisatie (INPO), di Bandung pada tahun 1926. Pada tanggal 26 Oktober tahun 2010, Dewan Perwakilan Rakyat mengabsahkan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2010 tentang Gerakan Pramuka. Berdasarkan undang-undang ini, maka pramuka bukan lagi satu-satunya organisasi yang boleh menyelenggarakan pendidikan kepramukaan. Organisasi profesi juga diperbolehkan untuk menyelenggarakan kegiatan kepramukaan. Gerakan Pramuka atau Kepanduan di Indonesia telah dimulai sejak tahun 1923 yang ditandai dengan didirikannya, Belanda Nationale Padvinderij Organisatie (NPO), di Bandung. Sedangkan pada tahun yang sama, di Jakarta didirikan, Belanda Jong Indonesische Padvinderij Organisatie, JIPO. Kedua organisasi cikal bakal kepanduan di Indonesia ini meleburkan diri menjadi satu, bernama, Belanda Indonesische Nationale Padvinderij Organisatie (INPO), di Bandung pada tahun 1926. Masa Hindia Belanda. Kenyataan sejarah menunjukkan bahwa pemuda Indonesia mempunyai saham besar dalam pergerakan perjuangan kemerdekaan Indonesia serta ada dan berkembangnya pendidikan kepanduan nasional Indonesia. Dalam perkembangan pendidikan kepanduan itu tampak adanya dorongan dan semangat untuk bersatu, namun terdapat gejala adanya berorganisasi yang bineka. Organisasi kepanduan yang diprakarsai oleh bangsa Indonesia adalah Javanse Padvinders Organisatie, berdiri atas prakarsa SP.
Mangkunegara 7 pada tahun 1916. Kenyataan bahwa kepanduan itu senapas dengan pergerakan nasional, seperti tersebut di atas dapat diperhatikan pada adanya Pathfinder Muhammadiyah, yang pada 1920 berganti nama menjadi Hizbul Wathan, HW. Nasionale Pathfinderij, yang didirikan oleh Budi Utomo, Syarikat Islam mendirikan Syarikat Islam Afdeling Pathfinderij, yang kemudian diganti menjadi Syarikat Islam Afdeling Pandu, dan lebih dikenal dengan SIAP, Nasionale Islamiyetise Pathfinderij, NATIPIJ, didirikan oleh Jong Islamiyeten Bond, JIP dan Indonesis Nasionale Pathfinders Organisasi, INPO, didirikan oleh pemuda Indonesia. Organisasi kepanduan di Indonesia dimulai oleh adanya cabang, Nederlandse Pathfinders Organisasi, NPO pada tahun 1912, yang pada saat pecahnya Perang Dunia I memiliki kuartir besar sendiri serta kemudian berganti nama menjadi, Nederlands Indische Pathfinders Vereniging, NIPV pada tahun 1916. Hasrat bersatu bagi organisasi kepanduan Indonesia waktu itu tampak mulai dengan terbentuknya PAPI, yaitu Persaudaraan Antara Pandu Indonesia, merupakan federasi dari pandu kebangsaan, INPO, SIAP, NATIPIJ dan PPS pada tanggal 23 Mei tahun 1928. Federasi ini tidak dapat bertahan lama, karena niat adanya fusi. Akibatnya pada 1930 berdirilah Kepanduan Bangsa Indonesia, KBI, yang dirintis oleh tokoh dari Jong Java Pathfinders Pandu Kebangsaan, JJPPK INPO dan PPS JJP Jong Java Pathfinderij, Pepandu Kebangsaan. Sebagai upaya untuk menggalang kesatuan dan persatuan, Badan Pusat Persaudaraan Kepanduan Indonesia BPPKI merencanakan All Indonesian Jamboree. Rencana ini mengalami beberapa perubahan baik dalam waktu pelaksanaan maupun nama kegiatan, yang kemudian disepakati diganti dengan Perkemahan Kepanduan Indonesia Umum, disingkat PERKINO dan dilaksanakan pada tanggal 19 sampai 23 Juli tahun 1941 di Yogyakarta. PAPI kemudian berkembang menjadi Badan Pusat Persaudaraan Kepanduan Indonesia, BPPKI, pada bulan April tahun 1938. Antara tahun-tahun 1928 sampai tahun 1935 bermunculo gerakan kepanduan Indonesia baik yang bernapas utama kebangsaan maupun bernapas agama. Kepanduan yang bernapas kebangsaan dapat dicatat Pandu Indonesia P, Pathfinders Organisasi Pasundan Po, Pandu Kesultanan PK, Sinar Pandu Kita SPK, dan Kepanduan Rakyat Indonesia KRI. Sedangkan yang bernapas agama Pandu Ansor, Al-Watoni, Hizbul Wathan, Kepanduan Islam Indonesia KII, Islamitise Pathfinders Organisasi IPO, Tridharma Kristen, Kepanduan Asas Katolik Indonesia KAKI, Kepanduan Masehi Indonesia KMI. Masa Perang Dunia II. Pada masa Perang Dunia II, bala tentara Jepang mengadakan penyerangan dan Belanda meninggalkan Indonesia. Partai dan organisasi rakyat Indonesia, termasuk gerakan kepanduan, dilarang berdiri. Namun upaya menyelenggarakan PERKINO II tetap dilakukan. Bukan oleh karena itulah bangsa Jepang tidak mengizinkan pramuka di Indonesia. Masa Republik Indonesia. Sebulan sesudah proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia, beberapa tokoh kepanduan berkumpul di Yogyakarta dan bersepakat untuk membentuk Panitia Kesatuan Kepanduan Indonesia sebagai suatu panitia kerja, menunjukkan pembentukan satu wadah organisasi kepanduan untuk seluruh bangsa Indonesia dan segera mengadakan Kongres Kesatuan Kepanduan Indonesia. Tahun-tahun sulit dihadapi oleh Pandu Rakyat Indonesia karena serbuan Belanda. Bahkan pada peringatan kemerdekaan tanggal 17 Agustus tahun 1948 waktu diadakan api unggun di halaman Gedung Pegangsaan Timur 56, Jakarta, senjata Belanda mengancam dan memaksa Suprapto menghadap Tuhan, gugur sebagai martir gerakan kepanduan di Indonesia. Di daerah yang diduduki Belanda, Pandu Rakyat dilarang berdiri. Keadaan ini mendorong berdirinya perkumpulan lain seperti Kepanduan Putra Indonesia KPI, Pandu Putri Indonesia PPI, Kepanduan Indonesia Muda KIM. Kongres yang dimaksud dilaksanakan pada tanggal 27 sampai 29 Desember tahun 1945 di Surakarta dengan hasil terbentuknya Pandu Rakyat Indonesia. Perkumpulan ini didukung oleh segenap pimpinan dan tokoh serta dikuatkan dengan janji ikatan sakti, lalu pemerintah RI mengakui sebagai satu-satunya organisasi kepanduan yang ditetapkan dengan keputusan Menteri Pendidikan, Pengajaran dan Kebudayaan nomor 93, Bab A, tertanggal tanggal 1 Februari tahun 1947.
Masa perjuangan bersenjata untuk mempertahankan negeri tercinta merupakan pengabdian juga bagi para anggota pergerakan kepanduan di Indonesia, kemudian berakhirlah periode perjuangan bersenjata untuk menegakkan dan mempertahankan kemerdekaan itu. Pada waktu inilah Pandu Rakyat Indonesia mengadakan Kongres 2 di Yogyakarta pada tanggal 20–22 Januari tahun 1950. Kongres ini antara lain memutuskan untuk menerima konsep baru, yaitu memberi kesempatan kepada golongan khusus untuk menghidupkan kembali bekas organisasinya masing-masing dan terbukalah suatu kesempatan bahwa Pandu Rakyat Indonesia bukan lagi satu-satunya organisasi kepanduan di Indonesia dengan keputusan Menteri PP dan K nomor 2344 Kap. Tertanggal 6 September tahun 1951 dicabutlah pengakuan pemerintah bahwa Pandu Rakyat Indonesia merupakan satu-satunya wadah kepanduan di Indonesia, jadi keputusan nomor 93, Bab. A tertanggal 1 Februari tahun 1947 itu berakhir sudah, mungkin agak aneh juga kalau direnungi, sebab 10 hari sesudah keputusan Menteri No. 2334 Kap itu keluar, maka wakil-wakil organisasi kepanduan mengadakan konferensi di Jakarta. Pada saat inilah tepatnya tanggal 16 September tahun 1951 diputuskan berdirinya Ikatan Pandu Indonesia IPINDO, sebagai suatu federasi. Pada 1953 IPINDO berhasil menjadi anggota kepanduan sedunia. IPINDO merupakan federasi bagi organisasi kepanduan putra, sedangkan bagi organisasi puteri terdapat dua federasi yaitu PKPI Persatuan Kepanduan Puteri Indonesia, dan POPPINDO Persatuan Organisasi Pandu Puteri Indonesia. Kedua federasi ini pernah bersama-sama menyambut singgahnya Lady Baden-Powell ke Indonesia, dalam perjalanan ke Australia. IPINDO sebagai wadah pelaksana kegiatan kepanduan merasa perlu menyelenggarakan seminar agar dapat gambaran upaya untuk menjamin kemurnian dan kelestarian hidup kepanduan. Seminar ini diadakan di Tugu, Bogor pada bulan Januari tahun 1957. Dalam peringatan Hari Proklamasi Kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-10 IPINDO menyelenggarakan Jambore Nasional, bertempat di Ragunan, Pasar Minggu pada tanggal 10–20 Agustus tahun 1955, Jakarta. Seminar Tugu ini menghasilkan suatu rumusan yang diharapkan dapat dijadikan acuan bagi setiap gerakan kepanduan di Indonesia. Dengan demikian diharapkan kepramukaan yang ada dapat dipersatukan. Setahun kemudian pada bulan November 1958, pemerintah RI, dalam hal ini Departemen PP dan K mengadakan seminar di Ciloto, Bogor, Jawa Barat, dengan topik Penasionalan Kepanduan. Kalau Jambore untuk putra dilaksanakan di Ragunan Pasar Minggu Jakarta, maka PKPI menyelenggarakan perkemahan besar untuk puteri yang disebut Desa Semanggi bertempat di Ciputat. Desa Semanggi itu terlaksana pada tahun 1959. Pada tahun ini juga IPINDO mengirimkan kontingennya ke Jambore Dunia di Mt. Makiling, Filipina. Nah, masa-masa kemudian adalah masa menjelang lahirnya Gerakan Pramuka. Sejarah Pramuka Indonesia. Gerakan Pramuka atau kepanduan di Indonesia telah dimulai sejak tahun 1923 yang ditandai dengan didirikannya Belanda Nationale Padvinderij Organisatie NPO di Bandung. Sedangkan pada tahun yang sama, di Jakarta didirikan Belanda Jong Indonesische Padvinderij Organisatie JIPO. Kedua organisasi cikal bakal kepanduan di Indonesia ini meleburkan diri menjadi satu, bernama Belanda Indonesische Nationale Padvinderij Organisatie INPO, di Bandung pada tahun 1926. Gerakan Pramuka atau kepanduan di Indonesia telah dimulai sejak tahun 1923 yang ditandai dengan didirikannya Belanda Nationale Padvinderij Organisatie NPO, di Bandung. Sedangkan pada tahun yang sama, di Jakarta didirikan Belanda Jong Indonesische Padvinderij Organisatie JIPO. Kedua organisasi cikal bakal kepanduan di Indonesia ini meleburkan diri menjadi satu, bernama Belanda Indonesische Nationale Padvinderij Organisatie INPO, di Bandung pada tahun 1926. Pada tanggal 26 Oktober tahun 2010, Dewan Perwakilan Rakyat mengabsahkan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2010 tentang Gerakan Pramuka. Berdasarkan undang-undang ini, maka pramuka bukan lagi satu-satunya organisasi yang boleh menyelenggarakan pendidikan kepramukaan. Organisasi profesi juga diperbolehkan untuk menyelenggarakan kegiatan kepramukaan. Masa Hindia Belanda. Kenyataan sejarah menunjukkan bahwa pemuda Indonesia mempunyai saham besar dalam pergerakan perjuangan kemerdekaan Indonesia serta ada dan berkembangnya pendidikan kepanduan nasional Indonesia. Dalam perkembangan pendidikan kepanduan itu tampak adanya dorongan dan semangat untuk bersatu, namun terdapat gejala adanya berorganisasi yang bineka.
Organisasi kepanduan di Indonesia dimulai oleh adanya cabang, Nederlandse Padvinders Organisatie, NPO pada tahun 1912, yang pada saat pecahnya Perang Dunia I memiliki kuartir besar sendiri serta kemudian berganti nama menjadi, Nederlands Indische Padvinders Vereniging, NIPV pada tahun 1916. Organisasi kepanduan yang diprakarsai oleh bangsa Indonesia adalah Javanse Padvinders Organisatie, berdiri atas prakarsa SP. Mangkunegara 7 pada tahun 1916. Kenyataan bahwa kepanduan itu senapas dengan pergerakan nasional, seperti tersebut di atas dapat diperhatikan pada adanya, Padvinder Muhammadiyah, yang pada 1920 berganti nama menjadi, Hizbul Wathan, HW. Nasionale Padvinderij, yang didirikan oleh Budi Utomo, Syarikat Islam mendirikan, Syarikat Islam Afdeling Padvinderij, yang kemudian diganti menjadi, Syarikat Islam Afdeling Pandu, dan lebih dikenal dengan SIAP, Nasionale Islamietische Padvinderij, NATIPIJ, didirikan oleh Jong Islamietenbond, JIP dan Indonesis Nasionale Padvinders Organisatie INPO, didirikan oleh pemuda Indonesia. Hasrat bersatu bagi organisasi kepanduan Indonesia waktu itu tampak mulai dengan terbentuknya PAPI, yaitu, Persaudaraan Antara Pandu Indonesia, merupakan federasi dari pandu kebangsaan, INPO, SIAP, NATIPIJ dan PPS pada tanggal 23 Mei tahun 1928. Federasi ini tidak dapat bertahan lama, karena niat adanya fusi, akibatnya pada 1930 berdirilah Kepanduan Bangsa Indonesia, KBI, yang dirintis oleh tokoh dari Jong Java Padvinders Pandu Kebangsaan, JJPPK INPO dan PPS JJP Jong Java Padvinderij, Pepandu Kebangsaan. PAPI kemudian berkembang menjadi Badan Pusat Persaudaraan Kepanduan Indonesia, BPPKI, pada bulan April tahun 1938. Antara tahun-tahun 1928 sampai tahun 1935 bermunculo gerakan kepanduan Indonesia baik yang bernapas utama kebangsaan maupun bernapas agama. Kepanduan yang bernapas kebangsaan dapat dicatat Pandu Indonesia P. Padvinders Organisatie Pasundan Po, Pandu Kesultanan PK, Sinar Pandu Kita SPK, dan Kepanduan Rakyat Indonesia KRI. Sedangkan yang bernapas agama Pandu Ansor, Al-Watoni, Hizbul Wathan, Kepanduan Islam Indonesia KII, Islamitice Padvinders Organisatie IPO, Tridharma Kristen, Kepanduan Asas Katolik Indonesia KAKI, Kepanduan Masehi Indonesia KMI. Sebagai upaya untuk menggalang kesatuan dan persatuan, Badan Pusat Persaudaraan Kepanduan Indonesia BPPKI merencanakan All Indonesian Jamboree. Rencana ini mengalami beberapa perubahan baik dalam waktu pelaksanaan maupun nama kegiatan, yang kemudian disepakati diganti dengan Perkemahan Kepanduan Indonesia Umum, disingkat PERKINO dan dilaksanakan pada tanggal 19 sampai 23 Juli tahun 1941 di Yogyakarta. Kelahiran Gerakan Pramuka. Sejarah Pramuka Indonesia. Gerakan Pramuka lahir pada tahun 1961, jadi kalau akan menyimak latar belakang lahirnya Gerakan Pramuka, orang perlu mengkaji keadaan, kejadian dan peristiwa pada sekitar tahun 1960. Dari ungkapan yang telah dipaparkan di depan kita lihat bahwa jumlah perkumpulan kepanduan di Indonesia waktu itu sangat banyak. Jumlah itu tidak sepadan dengan jumlah seluruh anggota perkumpulan itu. Peraturan yang timbul pada masa perintisan ini adalah Ketetapan MPRS Nomor II MPRS 1960, tanggal 3 Desember tahun 1960 tentang Rencana Pembangunan Nasional Semesta Berencana. Dalam ketetapan ini dapat ditemukan pasal 330 C, yang menyatakan bahwa dasar pendidikan di bidang kepanduan adalah Pancasila. Seterusnya penertiban tentang kepanduan pasal 741, dan pendidikan kepanduan supaya diintensifkan dan menyetujui rencana pemerintah untuk mendirikan pramuka pasal 349 ayat 30. Kemudian kepanduan supaya dibebaskan dari sisa-sisa Lord Baden-Powell lampiran C ayat 8. Ketetapan itu memberi kewajiban agar pemerintah melaksanakannya. Karena itulah Presiden, Mandataris MPRS pada tanggal 9 Maret tahun 1961 mengumpulkan tokoh-tokoh dan pemimpin Gerakan Kepanduan Indonesia, bertempat di Istana Negara. Hari Kamis malam itulah Presiden mengungkapkan bahwa kepanduan yang ada harus diperbaharui, metode dan aktivitas pendidikan harus diganti, seluruh organisasi kepanduan yang ada dilebur menjadi satu yang disebut Pramuka. Presiden juga menunjuk panitia yang terdiri atas Sri Sultan Hamengkubuwono ke-9, Menteri P dan Kaprov Prijono, Menteri Pertanian Dr. A. Aziz Saleh dan Menteri Transmigrasi, Koperasi dan Pembangunan Masyarakat Desa, Ahmadi. Panitia ini tentulah perlu sesuatu pengesahan.
Dan kemudian terbitlah Keputusan Presiden RI Nomor 112 Tahun 1961 tanggal 5 April tahun 1961, tentang Panitia Pembantu Pelaksana Pembentukan Gerakan Pramuka dengan susunan keanggotaan seperti yang disebut oleh Presiden pada tanggal 9 Maret tahun 1961. Ada perbedaan sebutan atau tugas panitia antara pidato Presiden dengan keputusan Presiden itu. Masih dalam bulan April itu juga, keluarlah Keputusan Presiden RI Nomor 121 Tahun 1961 tanggal 11 April tahun 1961 tentang Panitia Pembentukan Gerakan Pramuka. Anggota panitia ini terdiri atas Sri Sultan Hamengkubuwono IX Prof. Prijono, Dr. A. Aziz Saleh, Ahmadi dan Muljadi Jojo Martono, Menteri Sosial. Panitia inilah yang kemudian mengolah anggaran dasar Gerakan Pramuka, sebagai lampiran Keputusan Presiden RI Nomor 238 Tahun 1961, tanggal 20 Mei tahun 1961 tentang Gerakan Pramuka. Kelahiran Gerakan Pramuka. Gerakan Pramuka ditandai dengan serangkaian peristiwa yang saling berkaitan, yaitu pidato Presiden, mandataris MPRS di hadapan para tokoh dan pimpinan yang mewakili organisasi kepanduan yang terdapat di Indonesia pada tanggal 9 Maret tahun 1961 di Istana Negara. Peristiwa ini kemudian disebut sebagai Hari Tunas Gerakan Pramuka. Diterbitkannya Keputusan Presiden Nomor 238 Tahun 1961, tanggal 20 Mei tahun 1961, tentang Gerakan Pramuka yang menetapkan Gerakan Pramuka sebagai satu-satunya organisasi kepanduan yang ditugaskan menyelenggarakan pendidikan kepanduan bagi anak-anak dan pemuda Indonesia, serta mengesahkan anggaran dasar Gerakan Pramuka yang dijadikan pedoman, petunjuk dan pegangan bagi para pengelola Gerakan Pramuka dalam menjalankan tugasnya. Tanggal 20 Mei adalah Hari Kebangkitan Nasional, namun bagi Gerakan Pramuka memiliki arti khusus dan merupakan tonggak sejarah untuk pendidikan di lingkungan ketiga. Peristiwa ini kemudian disebut sebagai Hari Permulaan Tahun Kerja. Pernyataan para wakil organisasi kepanduan di Indonesia yang dengan ikhlas meleburkan diri ke dalam organisasi Gerakan Pramuka, dilakukan di Istana Olahraga Senayan pada tanggal 30 Juli tahun 1961. Peristiwa ini kemudian disebut sebagai Hari Ikrar Gerakan Pramuka. Pelantikan Mapinas, Kuarnas dan Kuarnari di Istana Negara, serta penganugerahan Panji-Panji Gerakan Pramuka pada tanggal 14 Agustus tahun 1961. Selain pelantikan pengurus Gerakan Pramuka, pada tanggal 14 Agustus tahun 1961 pula dilangsungkan defile Pramuka yang bertujuan untuk memperkenalkan secara resmi Gerakan Pramuka Indonesia kepada halayak. Sejak itu, tanggal 14 Agustus kemudian dikenal sebagai Hari Pramuka. Gerakan Pramuka diperkenalkan. Pidato Presiden pada tanggal 9 Maret tahun 1961 juga menggariskan agar pada peringatan proklamasi kemerdekaan RI Gerakan Pramuka telah ada dan dikenal oleh masyarakat. Oleh karena itu Kepres RI Nomor 238 Tahun 1961 perlu ada pendukungnya, yaitu pengurus dan anggotanya. Menurut anggaran dasar Gerakan Pramuka, pimpinan perkumpulan ini dipegang oleh Majelis Pimpinan Nasional, Mapinas, yang di dalamnya terdapat Kuartir Nasional Gerakan Pramuka dan Kuartir Nasional Harian. Badan pimpinan pusat ini secara simbolis disusun dengan mengambil angka keramat 17-8, 45, yaitu terdiri atas Mapinas beranggotakan 45 orang, diantaranya duduk dalam Kuarnas 17 orang dan dalam Kuarnasri 8 orang. Namun dalam realisasinya seperti tersebut dalam Kepres RI Nomor 447 Tahun 1961, tanggal 14 Agustus tahun 1961 jumlah anggota Mapinas menjadi 70 orang dengan rincian dari 70 anggota itu 17 orang diantaranya sebagai anggota Kuarnas dan 8 orang di antara anggota Kuarnas ini menjadi anggota Kuarnari. Mapinas diketuai oleh Dr. Ir. Soekarno, Presiden RI dengan Wakil Ketua I, Sri Sultan Hamengkubuwono ke-9 dan Wakil Ketua II Brigjen TNI Dr. A. Aziz Saleh. Sementara itu dalam Kuarnas, Sri Sultan Hamengkubuwono ke-9 menjabat Ketua dan Brigjen TNI Dr. A. Aziz Saleh sebagai Wakil Ketua merangkap Ketua Kuarnari. Gerakan Pramuka secara resmi diperkenalkan kepada seluruh rakyat Indonesia pada tanggal 14 Agustus tahun 1961 bukan saja di ibu kota Jakarta, tetapi juga di tempat yang penting di Indonesia. Di Jakarta sekitar 10.000 anggota Gerakan Pramuka mengadakan apel besar yang diikuti dengan pawai pembangunan dan defile di depan Presiden dan berkeliling Jakarta. Sebelum kegiatan pawai defile, Presiden melantik anggota Mapinas, Kuarnas dan Kuarnari,
di Istana Negara, dan menyampaikan anugerah tanda penghargaan dan kehormatan berupa Panji Gerakan Kepanduan Nasional Indonesia, Kepres nomor 448 tahun 1961, yang diterimakan kepada Ketua Kuartir Nasional, Sri Sultan Hamengkubuwono ke-9 sesaat sebelum pawai defile dimulai. Peristiwa perkenalan tanggal 14 Agustus tahun 1961 ini kemudian dilakukan sebagai Hari Pramuka yang setiap tahun diperingati oleh seluruh jajaran dan anggota Gerakan Pramuka. Kelahiran Gerakan Pramuka. Gerakan Pramuka ditandai dengan serangkaian peristiwa yang saling berkaitan, yaitu 1. Pidato Presiden, Mandataris MPRS di hadapan para tokoh dan pimpinan yang mewakili organisasi kepanduan yang terdapat di Indonesia pada tanggal 9 Maret tahun 1961 di Istana Negara. Peristiwa ini kemudian disebut sebagai Hari Tunas Gerakan Pramuka. 2. Diterbitkannya Keputusan Presiden Nomor 238 Tahun 1961, tanggal 20 Mei tahun 1961, tentang Gerakan Pramuka yang menetapkan Gerakan Pramuka sebagai satu-satunya organisasi kepanduan yang ditugaskan menyelenggarakan pendidikan kepanduan bagi anak-anak dan pemuda Indonesia, serta mengesahkan anggaran dasar Gerakan Pramuka yang dijadikan pedoman, petunjuk dan pegangan bagi para pengelola Gerakan Pramuka dalam menjalankan tugasnya. Tanggal 20 Mei adalah Hari Kebangkitan Nasional, namun bagi Gerakan Pramuka memiliki arti khusus dan merupakan tonggak sejarah untuk pendidikan di lingkungan ketiga. Peristiwa ini kemudian disebut sebagai Hari Permulaan Tahun Kerja. 3. Pernyataan para wakil organisasi kepanduan di Indonesia yang dengan ikhlas meleburkan diri ke dalam organisasi Gerakan Pramuka, dilakukan di Istana Olahraga Senayan pada tanggal 30 Juli tahun 1961. Peristiwa ini kemudian disebut sebagai Hari Ikrar Gerakan Pramuka. 4. Pelantikan Mapinas, Kuarnas dan Kuarnari di Istana Negara, serta penganugerahan Panji-Panji Gerakan Pramuka pada tanggal 14 Agustus tahun 1961. 5. Selain pelantikan pengurus Gerakan Pramuka, pada tanggal 14 Agustus tahun 1961 pula dilangsungkan defile Pramuka yang bertujuan untuk memperkenalkan secara resmi Gerakan Pramuka Indonesia kepada halayak. Sejak itu, tanggal 14 Agustus kemudian dikenal sebagai Hari Pramuka.